seperti apa kemudian pemirsa dampak dari kebijakan ini? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappenas, Igusti Ketut Astawa, dan juga Ekonom Universitas Indonesia sudah ada Fitra Faisal. Selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Selamat sore Mbak Fitra, selamat sore. Baik, saya ingin ke Pak Ketut terlebih dahulu. Pak Ketut, sebelumnya bolehkah Anda jabarkan kemudian apa yang kemudian melatar belakangi dari kebijakan ini? Karena kita tahu ini juga komitmen dari pemerintah untuk mendukung dari sektor pertanian. Akan tetapi keputusan ini menimbulkan pertanyaan besar, Pak Ketut. Kekhawatiran bagi masyarakat yang bergantung pada bantuan pemerintah ini, Pak Ketut. Baik, terima kasih Mbak. Penghentian atau penundaan bantuan pangan dan penghentian sementara pelaksanaan SPAP itu di latar belakangi memang di bulan Februari, Maret, April ini adalah mulai puncak panen. Artinya panen kita agak maju sedikit sehingga di dalam rakortas disepakati bahwa dalam rangka upaya menjaga harga di tingkat petani, maka intervensi pemerintah mesti harus dikendalikan. Karena apa? Kalau pada saat yang sama panen raya, kemudian pada yang sama juga dilakukan intervensi ke masyarakat, maka dikhawatirkan harga di tingkat petani akan jatuh terus. Oleh karena itu, pada saat itulah diputuskan bahwa perlu dilakukan penghentian atau penundaan sementara sehingga panen raya ini bisa dinikmati oleh petani. Kemudian setelah itu baru akan dilakukan rakortas berikutnya untuk penetapan kapan dimulainya kembali bantuan pangan tersebut. Memang di satu sisi kita harus menjaga di tingkat hulunya, tapi di sisi lain juga dipastikan dengan stok di bulog akan banyak, maka dapat dipastikan kenaikan harga beras bisa kita kendalikan. Dan kami sudah selalu berkoordinasi dengan teman-teman Perpadi, KTI dan lain sebagainya, KTNA juga, untuk memastikan pengendalian harga. Walaupun tidak ada tindakan atau intervensi SPAP dan bantuan pangan, maka kita harapkan harga-harga di tingkat konsumen dapat dikendalikan bersama sehingga tidak terjadi lonjakan-lonjakan. Mestinya pada saat menjelang Lebaran pun tidak terjadi lonjakan-lonjakan yang tidak kita kehendaki. Oleh karena itu sekali lagi tujuan daripada penundaan bantuan pangan dan penghentian sementara SPAP ini adalah satu, memperkuat cadangan pangan, kedua konsentrasi penyerapan gabah petani, dan yang ketiga pasti menjaga agar jangan sampai gabah di tingkat petani terus anjlok. Oleh karena itu sekali lagi kita sudah menjaga hulu dan hilirnya yang dilakukan oleh pemerintah. Saya kira demikian, Mbak. Oke, baik. Artinya secara keseluruhan ini sebetulnya untuk menjaga upaya dari pasokan itu sendiri dan juga permintaan di pasar pangan begitu ya. Saya ingin ke Mas Fitra. Mas Fitra, kalau Anda melihat penjelasan dari Pak Ketut tadi, bagaimana kemudian tanggapan Anda? Apa kemudian dampaknya terhadap masyarakat, Mas Fitra? Iya, jadi saya melihat memang motivasinya bagus ya untuk kemudian menjaga bagaimana harga di level petani itu tidak anjlok. Tapi kalau kita bisa lihat lagi secara umum ya, ini perlu kemudian dilihat beberapa mitigasi-mitigasi terutama kepada masyarakat berpendapatan rendah yang mana memang mereka tertekan ya kondisinya. Jadi begini, saya kasih gambaran. Inflasi di Januari itu kan 0,76% year on year. Nah, kalau kita lihat ya, bagaimana seharusnya prognosis inflasi di Januari itu 1,88% secara konsensus, tetapi ini bahkan anjlok setengahnya saja. Apa yang terjadi? Memang ada beberapa faktor. Yang pertama adalah karena pemerintah ada diskon 50% tarif listrik. Itu yang pertama. Itu yang kemudian menurunkan tarif energi. Yang kedua juga panen raya ya, selama Desember, Januari, Februari ya. Nanti peaknya mungkin baru bulan-bulan ini dan bulan depan itu juga prognosis harga ya itu juga turun. Tapi di sisi yang lain sebenarnya ini juga mengindikasikan bahwa demand-nya terlalu lemah gitu ya. Meskipun dengan adanya supply side surplus seperti ini, tetapi di sisi yang lain demand-nya seharusnya ekspektasi demand di akhir Desember, Januari sampai Februari itu seharusnya tinggi gitu kan, sehingga ini adalah indikasi bahwa memang ada sluggish demand. Dan kita sudah melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 itu jatuh ya di bawah rata-rata 10 tahun ya, 5,03% ini tentunya di bawah average yang 5,07%. Sehingga saya lihat begini,
memang kalau ada kalanya kita juga harus memperhatikan nilai tukar petani, dan itu that's true ya. Tetapi cara-caranya juga saya rasa ya bisa dioptimalkan lagi itu. Bulog sebagai off taker, sementara kemudian masyarakat berpendapatan menengah ini, terutama aspiring middle class dan juga ke bawah, itu juga masih bisa menerima manfaat ya dari bansos ini, terutama 16 juta penerima manfaat. Saya rasa sangat wajar ya ketika ini lanjutan bantuannya tetap dilanjutkan, karena kalau kita berbicara mengenai harga ya, tidak mesti 16 juta ini mempengaruhi harga. Hasil simulasi kami menunjukkan bahwa ya kelompok berpendapatan menengah ini, menengah ke bawah ya, terutama apalagi yang masuk dari data terpadu kesejahteraan sosial, itu tidak mempengaruhi harga. Ya, sehingga kemudian menurut saya itu akan sangat baik sekali apabila bansos ini tetap dilanjutkan, karena memang masyarakat dalam keadaan yang tertekan. Ini kita jangan sampai menciptakan ranjau-ranjau ekonomi barulah jelang Ramadan dan Lebaran ini. Ini peristiwa-peristiwa yang sangat sensitif sekali. Di sisi yang lain ya, proses pengendalian harga, menjaga harga tetap tinggi di level petani, itu masih banyak kreatif cara-cara kreatif lainnya, sehingga saya rasa jangan sampai seperti LPG kemarin yang kemudian memicu kekisruhan ya di pasar. Jadi menurut Anda apakah langkah ini sudah tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi juga, terutama dalam sektor pertanian? Menurut Anda sudah tepat atau belum, Mas Fitra? Saya rasa belum tepat ya, karena ya seperti yang saya sampaikan tadi, kita juga harus memperhatikan struktur demand dari masyarakat, dan juga kita harus memperhatikan sensitivitas demand terhadap perubahan harga-harga. Dan dari beberapa simulasi menunjukkan bahwa 16 juta ya kelompok masyarakat terbawah ini itu tidak mampu untuk menggenjot harga secara signifikan. Yang menggenjot harga siapa? Ya tengkulak. Yang menggenjot harga siapa? Ya oligark. Itu yang kemudian harus dikejar. Jadi bukan masyarakatnya kemudian tidak diberikan bantuan, itu salah sekali. Ya itu bisa jadi ya kalau misalnya Pak Prabowo dengar sampai ke atasnya, itu bisa ngamuk-ngamuk juga gitu kan. Karena ini kan masyarakat berpendapatan ke bawah. Oke, saya ingin ke Pak Ketut. Pak Ketut, bagaimana tanggapannya kalau terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Fitra? Apakah kemudian mekanisme penyerapan gabah petani oleh Bulog dengan anggaran yang tadi sudah disampaikan adalah 16,6 triliun, dan bagaimana kemudian untuk memastikan petani juga mendapatkan harga yang sesuai dengan harga pembelian pemerintah, yakni sekitar 6.500 ya, koreksi jika saya salah, Pak Fitra, Pak Ketut. Baik, terima kasih. Makanya strateginya Bulog ditugaskan menyerap 3 juta setara beras. Kemudian kita tetapkan yang namanya HPP GKP, bukan GKG. Sehingga kalau kita menetapkan HPP GKP, otomatis kita dorong dan kita harapkan bahwa Bulog itu langsung menyerap ke tingkat petani. Sehingga GKP 6.500, inequality malah, ini kita harapkan benar-benar dirasakan oleh petani. Jadi satu sisi bahwa kebijakan dalam rangka penerapan HPP ini jelas-jelas benar-benar berpihak kepada penguatan dan peningkatan kapabilitas daripada petani kita. Itu yang poin pertama. Yang kedua, saya sampaikan bahwa pemerintah tidak menghilangkan, tapi menunda sementara. Itu yang pertama. Kemudian menghentikan sementara. Karena apa? Pada saat Februari, Maret, April ini begitu besar penyerapan dari tingkat petani kita. Sehingga menyerap beras juga, menyerap GKP juga. Nah jangan sampai sekali lagi pada saat panen raya kemudian ada intervensi, masyarakat tidak membeli, kita memitigasinya bahwa jangan sampai pada saat itu pula harga di petani malah anjlok. Karena kondisi harga beras ini stabil terus, banyak ini tetap stabil di masyarakat. Nah kalau ditambah dengan kondisi anjloknya di tingkat petani, ini rawan bagi petani kita. Petani kita tidak akan memproduksi, padahal kita memiliki cita-cita swasembada pangan. Oleh karena itu sekali lagi ini tidak dihentikan tapi ditunda sementara, sehingga nanti kita lakukan evaluasi, mungkin sebulan 2 bulan kita akan lakukan evaluasi. Saat itulah setelah kita mitigasi dengan hasil yang memang harus kita majukan, kita lakukan lagi, pasti akan dilakukan lagi. Saya kira demikian. Nah, Mas Fitra, ditegaskan bahwa tidak dihentikan, akan tetapi ini hanya sementara saja. Apakah menurut Anda kemudian kebijakan dari pemerintah ini untuk menghentikan sementara ini akan berdampak juga terhadap pola bantuan begitu ketahanan pangan di masa depan? Kemudian untuk mungkin dalam jangka 6 bulan ke depan, yang mana ini akan dihentikan? Ini Mbak, jadi kalau saya melihatnya ya, jadi Bulog tetap bisa menjalankan fungsi-fungsi off taker, ya itu untuk menstabilkan harga supaya petani ya juga tetap bahagia. Yang kedua adalah dari sensitivity analysis, 16 juta ini tidak akan mempengaruhi harga secara signifikan. 16 juta penerima manfaat, sehingga kalau mereka nggak beli Mbak,
itu nggak akan kemudian mempengaruhi harga secara signifikan. Kalaupun itu terdampak, ya itu pemerintah lah harus ada fiscal side intervention. Yang kedua, iya ini ditunda, tapi begini, masyarakat masa suruh tunda makan selama 6 bulan? Bantuan sosial yang seharusnya didapat di Januari Februari menjelang Lebaran itu mereka tidak dapatkan. Itu coba logikanya di mana? Gitu kan. Nah ini kan ranjau-ranjau ekonomi yang harus kita hilangkan gitu. Jadi dalam konteks ini mau ditunda 6 bulan tapi kalau masyarakatnya mati bagaimana? Ini kan harus diperhatikan juga gitu kan. Jadi jangan sampai kuartal 1 ekonomi ini yang seharusnya bisa menjulang sebagaimana rata-rata pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 kita bandingkan dengan tahun lalu itu malah anjlok gitu. Jadi itu harus diperhatikan. Karena untuk kemudian bicara mengenai ini tidak mempengaruhi harga petani itu banyak cara-cara kreatif lain, fiscal side intervention. Jangan sampai ini kemudian mengorbankan masyarakat gitu. Oke. Pak Ketut, bagaimana? Jadi ini kemudian disampaikan bahwa dari penghentian bantuan selama 6 bulan ini menyebabkan ketidakpastian begitu bagi kelompok masyarakat yang bergantung pada bantuan pangan beras tersebut, Pak Ketut. Saya kira kan bantuan kepada masyarakat kita ini kan tidak hanya bantuan pangan. Bantuan sosial lainnya kan masih tetap berjalan. Artinya di satu sisi kita sekali lagi nih dua-duanya kita harus perhitungkan hulu dan hilirnya. Bahwa bantuan kepada masyarakat kecil itu tidak hanya bantuan beras, bantuan sosial lainnya tetap berjalan. Nah memang untuk sekali lagi dalam rangka menjaga hulu pada saat panen raya ini memang intervensi pemerintah harus dikendalikan dulu. Kemudian bantuan sosial lainnya bagi masyarakat kita yang lain, konsumen dan lain sebagainya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga yang sekali lagi yang ditunda adalah bantuan berasnya yang ditunda. Tapi bantuan lain ada bantuan sosial, bantuan langsung tunai dan lain sebagainya masih berjalan dari Kemensos. Artinya ini sebenarnya kolaborasinya tetap harus berjalan dari sisi tadi BLT-nya masih berjalan. Nah, tapi bantuan pangan dalam hal ini beras dan SPP-nya tahan dulu. Nanti setelah itu jalankan lagi. Ini yang harus kita lakukan dan ini strategi pemerintah dalam rangka tadi mengendalikan hulu sekaligus juga mengendalikan hilirnya. Demikian, Mbak. Oke, baik Mas Fitra, saya ingin pandangannya. Jadi kalau menurut Mas Fitra, seperti masih ada begitu kebijakan lain yang dapat diambil untuk pemerintah sebaiknya menyimbangkan dari kebijakan stabilitas harga pangan dengan program perlindungan sosial agar kemudian tidak ada pihak manapun yang dirugikan, Mas Fitra. Ya jelas kalau ini dirugikanlah masyarakatnya. Ya, jadi kita harus mampu untuk kemudian membuat petani tetap bahagia dengan fiscal side intervention. Itu bisa sepakat sekali ya. Karena kalau kita bicara nilai tukar petani menyedihkan, Mbak. Itu tertekan ya. Jadi ketika harga jatuh mereka juga jatuh. Kita harus menjaganya dengan batas-batas threshold yang sudah disepakati. Yang kedua adalah pemerintah juga harus berpikir, ini saya rasa ini tidak mewakili presiden. Presiden kalau melihat ini pasti akan diintervensi juga. Ini saya melihat policy-nya itu sampai sama seperti LPG kemarin, jangan sampai ini kemudian membuat kekisruhan gitu kan. Ada ranjau-ranjau ekonomi. Karena kalau lihat dari sensitivitas analysis, itu price sensitivity terkait dengan yang middle low ini, terutama yang kelompok miskin yang 16 juta masuk data terpadu kesejahteraan sosial, itu tidak mempengaruhi harga gitu kan. Jadi saya nggak ngerti ini mikirnya kayak gimana. Terus yang kedua adalah ya kita juga harus berpikir bahwa masyarakat ini memang ada bantuan-bantuan lain, tapi on top dari bantuan-bantuan itu kan artinya ada manfaat atau benefit yang berkurang yang harusnya mereka bisa terima tapi tidak bisa terima gitu kan. Nah biasanya mereka dapat beras, tidak harus mengeluarkan uang untuk beras, tapi harus mengeluarkan uang untuk beras. Ya memang berasnya lagi murah, tapi gini, sekarang pengeluaran mereka mayoritas ya kalau kita bicara middle class yang kelompok pengeluaran menengah ya antara 2,2 sampai 9,9 juta, 42% untuk makanan. Semakin ke bawah lagi semakin banyak lagi. Kelompok yang 16 juta ini 60 sampai 70% bahkan 80%-nya untuk makanan. Sehingga kalau ditekan lagi, wah, saya nggak ngerti deh, ini akan menjadi ranjau ekonomi dan ranjau sosial ekonomi gitu kan. Jadi jangan sampai ini jelang Lebaran bikin kisruh deh, dibatalin aja menurut saya. Nah, Pak Ketut, sepertinya tadi disampaikan oleh Bung Fitra begitu ya, ini dibatalkan saja. Bagaimana nih Pak Ketut? Apa sudah ada bukti empiris ataupun bukti-bukti yang bahwa penghentian dari bantuan beras ini, pangan beras ini akan secara langsung benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan petani begitu dalam jangka panjang, atau ini malah justru hanya akan memberikan dampak sesaat begitu ya tanpa menyelesaikan masalah yang kemudian ini adalah struktural dalam sektor pertanian, Pak Ketut? Kita berharap kan semua kebijakan bisa ada pro kontranya. Yang pertama kebijakan yang diinisiasi oleh pemerintah dalam melalui Rakortas ini
bahwa penghentian sementara ini harus dilakukan, dan kita harus jelaskan juga bahwa masyarakat itu menerima selama 6 bulan, bukan setahun. Saya ingatkan, jadi menerima selama 6 bulan saja, bukan setahun. Cuman penerimaannya itu dialihkan dari Januari Februari yang kemarin kita siapkan menjadi setelah Lebaran. Karena apa? Pada saat Januari, Februari, Maret, April ini adalah puncak. Itulah mitigasi kami, sehingga harapan kita dengan penundaan ini harga di tingkat petani bisa kita jaga. Kita penting sekali menjaga harga tingkat petani. Mas Fitra sudah sepakat kalau NTP-TPT di bawah 100 kasihan petani kita. Oleh karena itu kita jaga ini, ya makmur dulu petani kita, kemudian baru kita bantuan pangan tetap berjalan, namun waktunya yang berbeda. Saya kira demikian. Mudah-mudahan namanya pro kontra kebijakan pasti ada, tapi mudah-mudahan dengan tujuan kita menjaga petani sekaligus juga menjaga agar inflasi di hilir tidak terlalu tinggi, mudah-mudahan bisa diterima, dan pasti kebijakan itu pasti dinamis. Tatkala kita lakukan evaluasi ke depannya, ada apa-apa dan kurang dan lain sebagainya, pasti bisa dilakukan evaluasi. Tidak boleh statis kebijakan itu, tapi tetap harus mempertimbangkan dan mendengarkan keluh kesah aspirasi daripada masyarakat. Saya kira demikian. Terakhir Pak Ketut, menanggapi dari pernyataan Mas Fitra, sepertinya kebijakan ini belum sesuai dengan semangat Presiden Prabowo Subianto. Apa kemudian pendapat dari Presiden Prabowo Subianto? Apakah ini juga sudah dilakukan pengkajian yang mendalam juga, Pak Ketut? Ini memang kesepakatan kebijakan yang disepakati di dalam rakortas yang dipimpin oleh Bapak Menko. Kemudian memang dikaji dan kemudian beberapa kondisi kita lihat dan bagaimana menjaga titik hulunya sehingga hulu ini bisa disenangkan dulu, dinyamankan dulu sekaligus dalam rangka mencapai swasembada pangan itu. Itu yang saya kira. Oke, baik, kalau begitu tentu pemerintah juga perlu memastikan bahwa alokasi bantuan pangan beras ini juga seharusnya tepat sasaran meskipun nanti ada upaya dalam menjaga keseimbangan pasokan dan juga di pasar pangan begitu dengan adanya penghentian bantuan terlebih dahulu. Kalau begitu kita sama-sama lihat bagaimana kemudian pelaksanaannya nanti akan dievaluasi juga. Terima kasih kalau begitu atas perbincangan dan juga pandangannya Deputi Bidang Ketersediaan dan juga Stabilitas Pangan Bappenas I Gusti Ketut Astawa dan juga Ekonom Universitas Indonesia Mas Fitra Faisal. Selamat sore, salam sehat selalu Bapak-Bapak. Sama-sama di Kemendag juga.